Ibu peserta. Pak Kasih kita mulai, Pak Kasih bisa nggih? Boleh. Oh nggih, sebelumnya maaf Bapak Ibu peserta, sebelum Bapak Kasih memberikan materi peningkatan kualitas diklat tenaga teknis pendidikan dan keagamaan, kami dari panitia akan membacakan CV beliau. Siapa tahu untuk kelanjutannya Bapak Ibu bisa, kalau sangat urgent sekali, bisa menghubungi beliau. Nama Ahmad Jaini, SAG MAB, NIP 1977 10 04 20 03 12 1001. Tempat tanggal lahir Rembang 4 Oktober 1977. Pangkat golongan penata tingkat 1 3D. Jabatan Kepala Seksi Diklat Tenaga Teknis. Unit kerja Balai Diklat Keagamaan dan Pasar. Alamat rumah Permata Jaya C1 Rumawi garing 23 garis datar 24 Lukluk Badung Bali. Alamat kantor Jalan Raya Mengui KM 14 Bringkit Pengwitani Kabupaten Badung Bali. Alamat email jaini.bdkdps@gmail.com. Telepon, nah ini yang sangat biasanya Bapak Ibu perlukan, 081 820 8043. Riwayat pendidikan S2 Manajemen Keuangan Negara, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi. Pengalaman jabatan beliau, penyusun kurikulum diklat teknis keagamaan 2003 sampai 2005, pengadministrasi keuangan 2005 sampai 2007, pengadministrasi perencanaan 2007 sampai 2010, koordinator pengadministrasi keuangan 2010 sampai 2014, penyusun rencana program dan anggaran 2014 sampai 2017, selanjutnya sampai saat ini sebagai Kepala Seksi Diklat Tenaga Teknis pada Balai Diklat Keagamaan dan Pasar. Itu yang kami bisa sampaikan, informasikan kepada Bapak Ibu peserta. Namun sebelum materi dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semua untuk meningkatkan kompetensi Bapak Ibu semua. Berdoa, disilakan. Berdoa selesai. Selanjutnya, waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Bapak Kasih. Dipersilakan Pak Kasih. Terima kasih Bu Nuhati, Ketua, teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Ketua panitia dengan seluruh teman-teman panitia yang berbahagia, seluruh peserta DJJ yang ini apa ya? Ini model ya Bu ya? DJJ RPP Angkatan 5. Mohon maaf karena tadi barusan di model. Dan mudah-mudahan suara saya bisa terdengar ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh panitia dan peserta. Tak lupa kita selalu bersyukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa beraktivitas melanjutkan agenda pembelajaran kita. Ya, mungkin ini adalah sesi-sesi terakhir materi pelatihan. Jadi alhamdulillah ini teman-teman semua orang-orang yang luar biasa ya. Bisa sudah 18 hari, ini hari ke-19, masih bisa aktif, masih bisa ikut, masih bisa menyelesaikan seluruh agenda yang ditugaskan. Ini kan orang-orang yang luar biasa, orang-orang pilihan. Tanpa kerja keras, tanpa partisipasi, tanpa kemauan yang kuat, saya percaya ini tidak akan bisa terwujud. Jadi kalau di awal itu mungkin banyak yang ukuran ini, kalau sekarang kan posisi kita jalan awalnya itu sekitar 373 orang.
Ya, kita start lari sama-sama 10 angkatan untuk di diklat teknis, tetapi ya setelah perjalanan ibarat mau lari maraton di awal 373 orang, tapi perjalanannya waktu di tengah jalan satu persatu ada yang ya dengan alasan tertentu saya kira tidak bisa menyelesaikan agenda hingga sampai akhir atau sampai selesai. Tapi kita masih bersyukur kalau kita kalkulasi sebenarnya secara keseluruhan masih di atas 90% lah dari 373 orang yang kita panggil di di akhir bulan lalu, di akhir bulan Juni untuk mengikuti DJJ di tanggal 2 Juli, itu kalkulasi kalau perhitungan saya kemarin dengan teman-teman itu masih di angka 340-an. Jadi ya kira-kira kalau yang berkurang dari 10% lah. Alhamdulillah ini teman-teman masih luar biasa semangat, masih bisa ikuti seluruh agenda kegiatan, dan juga mudah-mudahan seluruh tugas, seluruh kuis semua sudah bisa selesaikan. Mungkin kalau yang belum ini masih ada waktu di detik-detik terakhir sebelum besok hari kita tutup sama-sama. Mudah-mudahan semua juga dimudahkan dan juga selalu diberi kesehatan. Nah, kondisi sekarang ini nikmat sehat itu kan hal yang cukup luar biasa. Di masa pandemi banyak orang yang khawatir kondisinya drop, kondisinya kurang sehat, tapi kita alhamdulillah mudah-mudahan semua juga teman-teman masih sehat. Tapi sekalian yang berbahagia, langsung saja pada kesempatan ini saya share screen saja ya, akan menyampaikan mungkin beberapa informasi lah terkait dengan peningkatan kualitas diklat teknis. Ini mudah-mudahan menjadi awal sharing kita bersama terkait dengan pelatihan yang kita laksanakan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kita awali bahwa beberapa waktu yang lalu, di akhir bulan Juli yang lalu itu, ada PMA baru terkait dengan pedoman penyelenggaraan pelatihan di lingkup Kementerian Agama. Jadi ada beberapa hal yang berubah dan ada beberapa hal yang tetap existing. Tapi secara prinsip, secara utama, topiknya masih tetap. Tetapi perubahan nomenklatur, kalau dulu kita kenal istilahnya diklat, mau tidak mau mungkin mulai sekarang kita mengenalnya dengan istilahnya pelatihan. Walaupun untuk sementara nomenklatur balai juga masih menggunakan nomenklatur balai diklat keagamaan. Tetapi ini on progress, penyesuaian nomenklatur. Kemarin kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu Pak Kapus Diklat Teknis sudah menyiapkan draft revisi terkait dengan PMA Ortaker Balai Diklat Keagamaan. Ini karena juga masih on progress, masih juga topik pembicaraan karena ada kaitannya dengan posisi restrukturisasi birokrasi, jadi perampingan organisasi. Ini juga mempengaruhi sehingga tidak itu serta-merta mudah merubah nomenklatur Ortaker Balai Diklat menjadi balai pelatihan. Kalau sebenarnya sekedar merubah PMA merubah balai diklat menjadi balai pelatihan sebenarnya tidaklah sulit saya kira, tetapi karena ada amanah dari Menteri PNRB, Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, salah satu poin ketika kita ingin melaksanakan zona integritas adalah progres perampingan organisasi. Di pusat kemarin sedang difinalisasi terkait dengan perampingan organisasi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Jadi tidak menutup kemungkinan ke depan di balai diklat kita saat ini, yang kalau saya nyebut menggunakan istilah balai diklat karena memang nomenklaturnya balai diklat. Kemungkinan besar nanti ada perubahan nomenklatur balai pelatihan dan juga ada perubahan beberapa struktur yang ada di bawahnya. Tapi kita tunggu saja. Tapi apapun yang terjadi, saat ini inilah yang harus kita laksanakan dengan sebaik-baik. Nah, Balai Diklat Agama dan Pasar itu sendiri merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Agama yang berkedudukan di daerah dan mempunyai tugas melaksanakan pelatihan administrasi, pelatihan teknis pendidikan, keagamaan,
bagi pegawai di wilayah kerja masing-masing dan berpedoman kepada kebijakan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Kalau wilayah kerja kita di Balai Diklat Keagamaan dan Pasar itu ada provinsi Kementerian Agama Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Maka mau tidak mau seluruh sasaran objek kita itu memang pegawai Kementerian Agama dan segala macamnya yang ada di 3 provinsi ini. Saya kemarin teringat saya waktu beberapa waktu lalu membuka pendaftaran online itu, ternyata ada salah satu pendaftarnya, bukan ada beberapa, salah satu yang saya ingat itu ada dari Provinsi Aceh. Tidak tahu, padahal di Aceh sendiri itu ada balai diklat tersendiri, tapi ketika kita buka pendaftaran online untuk menjadi calon peserta DDC itu nggak tahu ada pegawai Kementerian Agama di Provinsi Aceh, kalau nggak salah dari Kabupaten Aceh Besar, itu ikut mendaftar. Ya mau tidak mau, ya tidak kita ikutkan, tidak kita loloskan, karena memang bukan wilayah kerja kita. Kemudian ada juga dari perguruan tinggi swasta di Bali, jadi statusnya sebagai dosen, pegawai swasta perguruan tinggi pariwisata kalau tidak salah ikut mendaftar. Ya mau tidak mau, bukan kami tidak bisa membantu, tetapi memang unit atau wilayah menjadi binaan kita itu ada pegawai di lingkup Kementerian Agama Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Jadi apa yang kita laksanakan yaitu pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi. Jadi seperti yang saat ini Bapak Ibu sekalian, tiada lain dan tiada bukan tujuannya bahwa kompetensi yang kita harapkan itu memang selalu meningkat dan selalu bertambah, selalu lebih bagus dari waktu ke waktu. Mungkin hari ini kita tidak ingin berharap bahwa hari kita hari ini lebih jelek, jangankan lebih jelek, sama dengan hari kemarin saja itu sebenarnya itu tidak kita harapkan. Maka selalu kita berprogres bahwa hari ini itu selalu lebih baik daripada hari kemarin. Maka demikian juga dalam pengembangan kompetensi pun kita juga diharapkan, kita juga bukan diharapkan saja, kita juga menginginkan bahwa kompetensi kita setiap hari, setiap waktu, setiap saat semakin baik dan semakin meningkat. Maka kita upayakan dilakukan dalam bentuk pengembangan kompetensi. Dengan pengembangan kompetensi itu sendiri adalah sebuah proses untuk menentukan kebutuhan kompetensi sumber daya manusia sesuai dengan tuntutan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir. Bahwa setiap jabatan apapun yang diduduki oleh seseorang, karena pada prinsipnya semua kita ini kan pejabat. Pejabat itu kan seseorang yang memiliki jabatan, nah itu disebut dengan pejabat. Nah, ini Bapak Ibu sekalian semua adalah pejabat guru, karena yang jabatan yang didudukinya adalah sebagai guru. Maka ketika menjadi seorang guru pasti mempunyai standar-standar kompetensi yang harus dimiliki, baik dari ada beberapa standar kompetensi guru yang paling tidak harus selalu dikuasai dan harus selalu di-approve setiap saat, kompetensi pedagogi, kompetensi profesional, kompetensi sosial, dan belum kompetensi yang lain. Itu yang setiap saatnya harus selalu kita upayakan untuk bertambah. Seperti halnya saat ini pelatihan di rencana pembelajaran, bagaimana salah satu bagian komponen dalam rangka peningkatan kompetensi mungkin di dalam pengelola pembelajaran di kelas, yaitu bagaimana Bapak-Ibu sekalian menjadi pembelajaran yang memenuhi standar-standar yang diharapkan. Dan juga pengembangan kompetensi itu diharapkan juga ke depannya itu bisa membawa peningkatan perubahan pengembangan karir seseorang. Seperti halnya kalau teman-teman yang dulu jabatannya masih, jadi pengembangan karir itu tidak selalu harus mempunyai jabatan yang lebih tinggi, tidak ya. Saya kira pengembangan karir itu misalkan dulu jabatan gurunya tingkat muda, kemudian setelah kurun waktu sekian lama Bapak-Ibu sekalian menjadi guru pertama, mungkin awalnya 3B guru pertama, kemudian setelah menduduki pangkat menjadi pangkat 3C, 3D, nah itu kan merupakan pengembangan karir menjadi guru muda. Berikutnya nanti pengembangan karir mengikuti pelatihan
bisa menjadi guru madya, pangkat jabatannya menjadi 4A, 4B, 4C. Nah, semuanya itu bisa didapat, salah satunya merupakan pengembangan karir yang bisa dipenuhi melalui pelatihan, melalui pengembangan kompetensi. Dan perlu kita sadari bersama bahwa pengembangan kompetensi itu bukan hanya atau tidak hanya dalam bentuk pelatihan. Saya kira banyak sekali bentuk-bentuk pengembangan kompetensi yang bisa kita ikuti, yang kita bisa laksanakan. Ada diskusi, ada seminar, ada fintech, ada sosialisasi, ada workshop, ada pendampingan, dan banyak bentuk lain lagi. Jadi dalam pengembangan kompetensi ini. Nah, pelatihan itu adalah salah satu daripada bentuk upaya dalam rangka pengembangan kompetensi. Jadi pelatihan adalah penyelenggaraan pembelajaran dalam rangka pengembangan kompetensi jabatan. Kemudian apa yang membedakan pelatihan dengan pengembangan kompetensi yang lain? Yaitu batasan minimal durasi jumlah jam pelajaran, yaitu 40, dan durasi tiap jam pelajaran itu adalah 40 menit. Itu saya kira diantara inti poin yang membedakan kita pelatihan dengan pengembangan kompetensi yang lain. Kalau seminar, workshop, fintech, itu jumlah jam pernya berapapun bebas. Mau 20, mau 30, mau 32, mau 2 hari, mau 3 hari, itu tidak ada aturan atau ketentuan yang mengikatnya. Dan durasi per jamnya pun juga tidak ada yang mengatur, dan rata-rata karena kita konversikan 1 jamnya kegiatan non diklat itu biasanya sekitar 60 menit, karena 1 jam kita ya 1 jam itu adalah 60 menit. Sedangkan untuk pelatihan durasi 1 jamnya adalah 45 menit. Dalam pengembangan kompetensi di kita tuh ada sebenarnya kalau di Balai Diklat kan tadi ada pelatihan administrasi, pelatihan tenaga teknis pendidikan, dan pelatihan tenaga teknis keagamaan. Jadi pelatihan tenaga teknis pendidikan dan keagamaan diselenggarakan dalam rangka mengembangkan kompetensi tenaga teknis pendidikan dan keagamaan pada Kementerian Agama. Tenaga teknis pendidikan dan keagamaan adalah tenaga fungsional, jadi tenaga fungsional dan non fungsional sebenarnya di bidang pendidikan dan atau keagamaan yang menjalankan tugas dan fungsi, sebagian tugas dan fungsi pada Kementerian Agama. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, inilah beberapa istilah yang kita kenal dengan pelatihan. Walaupun ini sebenarnya sebagian teman-teman sudah tidaklah hal asing. Dalam menyelenggarakan pelatihan itu kita punya instansi pembina. Kalau atasan langsung Balai Diklat itu sebenarnya ada di Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Tetapi kami juga punya unit pembina, ya walaupun tidak atasan langsung tidak, tetapi unit yang mempunyai tanggung jawab dalam hal pengembangan, evaluasi, dan bahkan mengkontrol setiap pelatihan yang kita laksanakan. Oleh karena itu pun dan Pusdiklat pun juga mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Nah, sekarang apa bedanya antara Pusdiklat dan Balai Diklat dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan? Ini ada pembagian tugas sebenarnya supaya tidak terjadi tumpang tindih. Ada, kalau kadang ada sebagian yang mengenalnya itu pembeda atau distingsi. Kalau Pak Kapus Teknis menyampaikan distingsi dalam penyelenggaraan pelatihan dan yang kita laksanakan. Ini penting kita sampaikan khususnya kepada teman-teman semua supaya kita menyadari bahwa kadang-kadang ada yang menuntut kenapa sih Balai Diklat itu kok nggak menyelenggarakan pelatihan ini, kenapa kok tidak menyelenggarakan pelatihan itu. Nah, itu bisa jadi pelatihan-pelatihan yang kita maksudnya dimaksud tersebut adalah memang ranahnya Pusdiklat, bukan ranahnya kami. Bukan berarti kami tidak boleh menyelenggarakan, kami pun boleh, tetapi nanti ada aturan mainnya. Sebelum aturan main itu ditentukan, tetapi secara garis besar, secara ketentuan, pembagiannya itu demikian. Kalau Pusdiklat tenaga teknis itu, yang pertama, distingsi kewenangannya yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Saya sendiri masih sering salah sebut, masih sering saling nyebut nama diklat, walaupun sebenarnya karena istilahnya kita harus membiasakan dengan istilahnya pelatihan. Di Pusdiklat tenaga teknis pendidikan dan keagamaan
Itu yang pertama adalah pelatihan pembentukan jabatan. Apa itu pelatihan pembentukan jabatan? Pelatihan pembentukan jabatan itu adalah salah satu pelatihan yang merupakan syarat jabatan ketika seseorang akan menduduki untuk pertama kali ada jabatan-jabatan tertentu. Atau ketika ada seseorang ingin alih jabatan dari jabatan lain ke jabatan yang baru. Walaupun saat ini belum semua jabatan fungsional mensyaratkan pelatihan pembentukan jabatan, tetapi sudah ada beberapa jabatan yang mensyaratkan adanya atau diikutinya atau lulus pelatihan pembentukan jabatan. Walaupun ada kalanya itu juga seringkali dilewati. Contoh misalnya, untuk saat ini penghulu. Kalau guru ini kan belum. Kalau guru kan jabatan yang belum mensyaratkan ketika ingin diangkat menjadi guru harus mengikuti diklat pembentukan jabatan guru kan tidak. Tapi ada jabatan yang memang harus mensyaratkan diklat. Seperti penghulu. Penghulu itu salah satu jabatan yang ketika ingin diangkat menjadi penghulu mensyaratkan harus lulus di pelatihan pembentukan jabatan. Menurut ketentuannya seperti itu. Ya. Ketika nanti sudah implementasi di lapangan terjadi anomali atau ketidaksesuaian, itu lain soal. Tapi seseorang ketika ingin diangkat menjadi penghulu, itu salah satunya harus lulus diklat pembentukan jabatan penghulu. Nah, diklat jabatan penghulu ini biasanya pelatihannya kita laksanakan kalau kurikulum yang lama, kurikulum yang baru itu sekitar 21 hari. Sekitar 210 jam pelajaran. Kemudian ada lagi yang mensyaratkan jabatan itu pengawas pendidikan. Jadi menurut ketentuan untuk diangkat pertama kali menjadi pengawas pendidikan itu salah satu syaratnya yaitu lulus pelatihan pembentukan jabatan pengawas. Walaupun masih ada juga syarat-syarat yang lain, mungkin pernah menjadi kepala sekolah, atau mungkin pernah setidaknya minimal pangkatnya golongan tertentu, mungkin 3D, atau mungkin pernah sebagai guru sekian tahun. Nah, kemudian di samping syarat-syarat itu juga ada syarat yaitu lulus pelatihan pembentukan jabatan. Itu menurut regulasi yang ada. Toh seandainya dan nyatanya banyak sekali pengawas, penghulu atau jabatan-jabatan fungsional yang lain yang mestinya sebelum diangkat harus ikut ataupun lulus pelatihan pembentukan jabatan terlebih dahulu, tetapi nyatanya enggak, itu ada di tengah-tengah kita. Dan itulah problem memang yang juga masih terjadi di tengah-tengah kita. Yang ikut diklat pembentukan jabatan pengawas siapa, tapi yang diangkat menjadi pengawas siapa, bisa jadi orang yang berbeda. Contoh lagi kalau di madrasah yang ikut diklat calon kepala madrasah Pak Ahmad, yang diangkat ternyata Pak Muhammad. Ya walaupun beda Ahmad sama Muhammad, tapi kan orangnya tetap beda. Sehingga itu di tengah-tengah kita masih terjadi proses-proses ataupun sesuatu yang di luar regulasi ataupun hal-hal yang on the track. Itu yang kita harapkan. Kalau di kami ada juga Pak yang Bapak Ibu sekalian yang mensyaratkan diklat membutuhkan jabatan fungsional Widya Ismara. Jadi teman-teman sebelum diangkat menjadi Widya Ismara itu dipersyaratkan mengikuti TOT atau istilahnya diklat pembentukan jabatan calon Widya Ismara. Tanpa mengikuti itu, yang bersangkutan tidak akan pernah diangkat menjadi Widya Ismara. Itu kalau di kami benar-benar laksanakan betul, karena ya kami lembaga pelatihan kan setidaknya harus konsisten dengan aturan itu. Bahkan di kita sekarang di Balai Diklat itu ada yang formasi pegawainya dari diangkat menjadi calon Widya Ismara, sekarang pun belum bisa melaksanakan sepenuhnya menjadi Widya Ismara karena yang bersangkutan belum mengikuti diklat TOT calon pembentukan Widya Ismara. Nah, berbeda halnya dengan teman-teman yang dari formasi guru karena tidak mensyaratkan diangkat jadi guru waktu formasi tahun 2019 diangkat
dalam formasi calon guru, karena guru tidak mensyaratkan pelatihan pembentukan jabatan guru, maka bisa langsung diangkat menjadi guru 100%. Ya mungkin kemarin, ya walaupun tidak serta-merta sih, saya kira ada beberapa prosedur tahapan yang harus diikuti, saya kira diantaranya mungkin ada program induksi atau program yang lain yang kemarin saya kira teman-teman yang barusan selesai diangkat menjadi pegawai negeri itu semua sudah mengalami. Ya setiap jenjang jabatan fungsional memang mempunyai ketentuan dan tata cara tersendiri, prosedur tersendiri ketika akan menduduki jabatan tersebut. Nah, inilah yang kemudian saya maksud dengan tingkat pematuhan jabatan. Nah, yang kalau ada yang bertanya kenapa kok Balai Diklat tidak melaksanakan diklat itu, lah karena untuk saat ini karena aturan yang regulasi baru ini Pak Kapus memang benar-benar mewanti kita bahwa ketika Balai ingin melaksanakan diklat pembentukan jabatan harus benar-benar dikaji secara matang berapa alumninya yang dulu pernah mengikuti diklat itu yang sudah diangkat sesuai dengan pelatihan jabatan yang diikutinya. Itu adalah salah satu jabatan diklat pelatihan yang menjadi kewenangan pusdiklat. Kemudian yang kedua, pelatihan fungsional tingkat madya dan utama. Itu pelatihan fungsional itu kan sama halnya dengan yang kita maksud di sini adalah pelatihan fungsional berjenjang. Ada juga sama ketika ada jabatan-jabatan tertentu yang mensyaratkan harus lulus di diklat tertentu ketika ingin naik jabatan. Nah, itulah disebut dengan diklat atau pelatihan fungsional berjenjang. Nah, yang menjadi kewenangan pusdiklat itu fungsional berjenjang tingkat madya dan utama. Nah, ketika akan menduduki jabatan yang lebih tinggi, mensyaratkan diklat dari madya ke utama atau utama udah mentok, itu memang menjadi kewenangan pusdiklat. Walaupun sementara sih belum semua juga jabatan tertentu ketika ingin naik jabatan mensyaratkan diklat tidak. Tapi kalau di kami di WI, contoh WI saya lagi contoh WI ketika mau naik jabatan dari WI muda ke WI madya itu harus lulus pelatihan fungsional berjenjang. Demikian juga kalau di administrasi itu ada perencana. Nah, perencana itu juga mensyaratkan pelatihan ketika ingin naik ke jenjang atau ini naik ke jabatan yang lebih tinggi. Sebenarnya jabatan-jabatan yang lain juga ada. Misalkan saya kira di penghulu, penyuluh, menurut ketentuan ketika ingin naik ke jenjang yang lebih tinggi, sebenarnya diperlukan pelatihan. Nah, pelatihan untuk tingkat madya sama utama itu menjadi kewenangan pusdiklat. Kemudian yang ketiga itu pelatihan teknis substantif tingkat lanjut. Teknis substantif itu kan memang berbicara tentang substansi-substansi tertentu, tetapi ada kalanya substansi itu pun juga berkelanjutan. Mungkin tingkat dasar, tingkat lanjut. Nah, kemudian kalau seandainya diklat substantif itu ada lanjutannya, maka itu menjadi kewenangan pusdiklat. Yang keempat adalah pelatihan TOT, Training of Trainer, pelatihan bagi pelatih atau bagi para trainer. Ini diperuntukkan untuk calon-calon trainer atau narasumber sebelum diterjunkan menjadi pemateri, menjadi widyaiswara, menjadi pengajar, menjadi narasumber di pelatihan-pelatihan yang diperlakukan secara umum. Seperti halnya teman-teman widyaiswara, ketika teman mau menyampaikan ada perubahan informasi-informasi baru, kurikulum baru, sebelum kita laksanakan pelatihan baru, teman-teman itu dilatih terlebih dahulu di Pusdiklat. Contoh misalnya beberapa waktu yang lalu, mungkin sudah agak lama sih ya, kayak adanya kurikulum 13. Jadi RPP yang saat ini, kemudian ada diklat modal-modal pembelajaran. Teman-teman ini sebelum menjadi pengajar, pemateri pada diklat ini, terlebih dahulu mereka dilatih di Pusdiklat. Ada juga yang saya ingat barusan, mungkin yang belum terlalu lama ini, moderasi beragama. Di awal tahun ini kan kita pernah melaksanakan pelatihan moderasi beragama. Nah, teman-teman yang menjadi pemateri, pengampu, pengajar di diklat moderasi beragama, sebelum terjun menyampaikan materi di pelatihan tersebut, terlebih dahulu dilatih di Pusdiklat. Kalau di kami itu ada Bu Ip, ada Bu Ini,
pelatih yang memang sebelumnya sudah dilatih khusus terkait dengan substansi materi moderasi beragama sebelum menjadi pengajar diklat moderasi di kabupaten. Nah, itulah. Jadi kita tidak begitu saja sebenarnya ketika ada pelatihan baru langsung menerjunkan, langsung mengirim pemateri pengajar atau WI untuk menyampaikan materi baru tersebut, tetapi sebelumnya dilatih supaya juga mempunyai bekal yang cukup, mempunyai update informasi terbaru, serta setidaknya mempunyai kepercayaan diri yang lebih ketika akan menyampaikan sebuah materi-materi baru. Jangan sampai ingin menyampaikan materi baru, tetapi teman-teman pematerinya sendiri belum siap, teman-teman WI-nya sendiri belum siap. Itu sama sekali tidak kita harapkan. Nah, itulah fungsinya Pusdiklat, melatih para pelatih sebelum menjadi pengajar di diklat-diklat yang dilaksanakan oleh Balidiklat. Kemudian yang berikutnya yang menjadi kewenangan Pusdiklat itu adalah pelatihan manajemen of training. Jadi menjadi pengelola penyelenggaraan pelatihan. Jadi kami pun juga bagi pengelola sebelum menyelenggarakan sebuah pelatihan kan kami juga dilatih terlebih dahulu oleh Pusdiklat. Bagaimana cara mengelola sebuah pelatihan, bagaimana merancang pelatihan yang baik, mengisi menjadi pelaksanaannya itu lebih baik, dan bagaimana cara mengevaluasinya, komponen-komponen apa saja yang harus disiapkan, yang tidak boleh dilakukan, yang harus di prepare. Nah, itu semuanya dilatih di pelatihan manajemen of training. Jadi kami supaya juga paling tidak ada komponen-komponen bagaimana teknis-teknis kecil, bahkan dari mulai yang kecil, yang agak besar, dan mungkin secara keseluruhan mengelola kelas secara komprehensif, itu supaya kita juga paham. Jadi pelaksanaan pelatihannya itu tidak asal. Itu juga sebenarnya kita harus dibekali dengan pengetahuan tentang itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah pelatihan tingkat nasional. Nah, pelatihan tingkat nasional itu memang pelatihan yang skupnya levelnya nasional. Jadi level nasional itu yang pesertanya ya setidaknya itu mencakup dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Karena kalau pelatihan itu mungkin yang tidak bisa dilakukan oleh Balidiklat karena memang skupnya dalam skala besar, itu berawal dari beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Itu beberapa hal terkait dengan pelatihan yang menjadi kewenangan Pusdiklat. Sedangkan kami di Balidiklat itu diantaranya mempunyai kewenangan dalam penyelenggaraan pelatihan. Yang pertama yaitu pelatihan dasar. Kalau disingkat istilahnya LATSAR. LATSAR ini diperuntukkan untuk calon pegawai negeri sipil sebagai salah satu prasyarat ketika ingin menjadi, atau syarat ya, akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Dan tahun ini karena kemarin pengangkatannya formasinya tertunda, sehingga tahun ini kemungkinan besar tidak ada. Di tahun yang lalu kita cukup banyak melaksanakan pelatihan dasar bagi teman-teman CPNS. Dan alhamdulillah insya Allah, bukan insya Allah, tapi saya yakin untuk tahun ini teman-teman yang mengikuti pelatihan dasar tahun lalu sudah diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Ya, pelatihan dasar ini ke depan kayaknya juga akan dikembangkan lagi, bukan hanya untuk CPNS, tapi juga bisa jadi disiapkan juga untuk calon pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau kontrak, atau pegawai P3K. Itu kayaknya ke depan juga akan diikutkan pelatihan dasar terlebih dahulu, sehingga setidaknya mempunyai pengetahuan yang sama antara PNS dengan yang P3K terkait dengan mungkin kebijakan-kebijakan baru pemerintah, sehingga satu sama lain bisa saling support, saling mendukung. Jangan sampai diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, justru malah tidak tahu bisa mendukung program-program pemerintah. Kalau tidak tahu, yang kita khawatirkan justru malah kontraproduktif. Berikutnya yang menjadi kewenangan kita di Balidiklat itu menjalankan pelatihan kepemimpinan.
atau istilah kita kenal dengan istilahnya PKP. Pengawas yang saya maksud di sini bukan pengawas sekolah ya, Bapak Ibu sekalian. Pengawas di sini ini adalah pejabat administrasi setingkat eselon 4 yang dulu. Nah, kalau kita mundur sejenak refer ke Undang-Undang Nomor 5 tentang tahun 2013 tentang aparatur sipil negara, itu kelompok jabatan fungsional, kelompok jabatan itu kan ada 3. Nah, ini mereview kembali. Jadi jabatan di aparatur sipil negara itu ada 3 kelompok. Yang pertama adalah jabatan pimpinan tinggi. Nah, kemudian yang kedua adalah kelompok jabatan administrasi. Yang ketiga adalah jabatan fungsional. Nah, ini itu merefresh kembali saja. Kalau dulu kita masalahnya terlalu lama mengenal istilah eselon 1, 2, 3, 4. Coba saya merefresh kembali atas mereview sedikit lah. Kelompok pertama itu adalah jabatan pimpinan tinggi. Jabatan pimpinan tinggi itu ada 2 macam. Yang pertama adalah jabatan pimpinan tinggi madya. Itu kalau dulu setara selevel dengan eselon 1. Contohnya sekjen, inspektur jenderal, direktur jenderal, kemudian kepala badan, pokoknya yang jenderal-jenderal itu ya, eselon 1 itu adalah pimpinan tinggi madya. Kemudian yang kedua dimasuk di kelompok pimpinan tinggi itu adalah pimpinan tinggi pratama. Pimpinan tinggi pratama itu kita kenal dengan istilah eselon 2 kalau lama. Contohnya Kakanwil, kepala biro, direktur, tapi yang tidak ada jenderalnya ya. Kemudian inspektur, kemudian kepala biro saya sudah sebutkan, sekretaris di lingkup eselon 1, nah itu adalah tadi saya sudah sebut, itu adalah pimpinan tinggi pratama. Nah, itu karena saking lamanya kita undang-undang kepegawaian yang lama sehingga eselonisasi itu kan benar-benar itu yang kita kenal kan. Pimpinan tinggi itu ada 2, pimpinan tinggi madya, pimpinan tinggi pratama. Kemudian kelompok jabatan yang kedua itu pejabat administrasi. Pejabat administrasi itu ada 3. Yang pertama adalah pejabat administrator atau istilah yang kita kenal dulu istilahnya eselon 3, contohnya Kemenag, kepala bagian, kepala bidang, Kasubdit, kemudian tadi sudah ya di antaranya itu adalah contoh-contoh itu adalah pejabat administrator. Kemudian yang kedua adalah pejabat pengawas. Nah, inilah yang dulu kita kenal dengan istilah eselon 4, ada Kasubag PU, kepala seksi, Kasubit, Kasubag. Nah, kalau tadi Kasubdit itu eselon 3, tapi kalau Kasubit itu kepala subdirektorat itu eselon pejabat administrator, tapi kalau Kasubit kepala subbidang itu adalah pejabat pengawas. Nah, inilah yang menjadi kewenangan kita untuk menyelenggarakan diklat kepemimpinan, yaitu di level pengawas yang dulu kita kenal istilah. Kemudian yang ketiga di kelompok administrasi itu ada pelaksana yang dulu ya atau sama dengan kita dengan istilahnya. Kemudian kelompok jabatan yang ketiga yaitu adalah jabatan fungsional. Nah, yang inilah jumlah dan ragamnya yang paling banyak. Karena sekarang memang eranya adalah era memperbanyak fungsi. Jadi makanya kalau Bapak Ibu sekalian mengikuti perkembangan, banyak sekali ada surat tawaran invasi ke dalam jabatan fungsional tertentu. Baru-baru ini ada jabatan invasi jabatan fungsional, ada staf justisi, ada invasi jabatan fungsional bahkan ada invasi jabatan penghulu juga ada, invasi jabatan perencana, invasi jabatan pengembangan teknologi pembelajaran. Nah, ini dalam rangka supaya paling tidak memberikan stimulus kepada yang belum menduduki jabatan fungsional segera beralih ke pejabatan fungsional karena kapan kita akan lebih banyak fungsi daripada mengejar administrasi. Maka tidak heran kalau
salah satu program reformasi birokrasi yang kita dengar akhir-akhir ini kan nanti akan ada hilangnya eselon 3 dan 4. Nah, salah satunya itu kan dalam rangka upaya perampingan organisasi. Ya tidak menutup kemungkinan memang ada beberapa yang akan dihilangkan, tetapi bisa juga ada beberapa yang di-merge atau di-merger menjadi jabatan fungsional tertentu. Ya, itu adalah salah satu bagian dari reformasi birokrasi, sehingga mau tidak mau harus kita ikuti dan kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Baru-baru ini kan juga ada itu, setelah ada in-passing analis kepegawaian. Banyak sekali yang sekarang tawaran-tawaran jabatan fungsional. Supaya apa ke depan memang ketika itu kita lebih fokus melaksanakan fungsi itu dengan sebaik-baiknya, kita sendiri yang akan memanage dan mengatur sehingga benar-benar melaksanakan karir dengan sebaik-baiknya di jabatan fungsional tersebut. Itu adalah review singkat tentang kalau jabatan yang ada di kita. Tapi kembali ke topik bahwa pelatihan kepemimpinan pengawas itu menjadi kewenangan Balai Diklat. Dulu kita kenal dengan istilah Diklat PIM 4. Kemudian yang ketiga yang menjadi kewenangan Balai adalah pelatihan teknis administrasi SDM Kementerian Agama. Ini pelatihan-pelatihan administrasi terkait dengan misalkan baru-baru ini kita laksanakan pelatihan peningkatan kinerja staf, kemudian ada juga pelatihan tentang bagaimana penyusunan laporan kinerja, ada pelatihan tentang keuangan ya, yang bersifat administratif sumber daya yang ada di Kementerian Agama Kabupaten ya, karena sifatnya teknis. Ini ya dalam durasinya rata-rata biasanya jumlah jamnya antara 55 sampai 60 jam. Kemudian yang menjadi kewenangan Balai yang keempat yaitu pelatihan fungsional tingkat pertama dan muda. Jadi fungsional berjenjang maupun yang tidak berjenjang ketika akan menduduki dalam jabatan fungsional pertama atau muda itu pelatihan yang bisa dilaksanakan di Balai Diklat atau Kemendenpasar. Dan kalau kita melihat sekarang ini yang ini sudah di wilayah kerja Balai Diklat sudah sangat sedikit jumlahnya. Karena rata-rata guru itu sekarang posisi jabatan ya yang paling banyak itu sudah di atas golongan 3D. Kecuali yang mungkin yang baru-baru diangkat itu baru rata-rata masih 3A, 3B. Nah, itu baru menjadi kewenangan kita di Balai Diklat ketika melaksanakan diklat fungsional. Diklat fungsional berjenjang maupun yang tidak berjenjang. Kalau fungsional tidak berjenjang itu ya lebih kepada substansi materinya tertentu, tetapi kalau berjenjang itu yang menjadi syarat jabatan ketika akan menduduki jabatan yang lebih tinggi. Dari pertama ke muda, dari muda ke madya, itu ada beberapa jabatan yang memang mensyaratkan pelatihan. Itulah yang disebut dengan diklat fungsional berjenjang. Yang kelima itu adalah pelatihan teknis substantif. Pelatihan teknis substantifnya adalah pelatihan yang membekali peserta dengan bidang teknis tertentu atau yang fokus pada salah satu topik tertentu. Misalkan saat ini yang Bapak Ibu teman-teman semua ikuti ya di RPP, penyusunan rencana pembelajaran. Dan selama ikuti pelatihan tidak akan pernah berbicara di luar tentang RPP. Ya, jadi fokus hanya di satu substansi. Kemudian nanti ada juga model-model pembelajaran yang kemudian sekarang ini saat ini juga sedang berlangsung. Ada juga substansi tentang media pembelajaran berbasis TIK. Ya, selama pelatihan yang dibahas, yang dikaji, yang ditelaah dengan secara mendalam, ya hanya substansi tentang media pembelajaran berbasis TIK dengan segala macam komponennya. Sehingga substansi itu membekali pengetahuan atau keahlian substantif tertentu di masing-masing bidang tugas Bapak Ibu sekalian. Nah, di diklat substantif ini sebenarnya tadi saya sampaikan ada yang berkelanjutan, ada yang tidak berkelanjutan. Seandainya ada substansi tertentu yang berkelanjutan, maka yang menjadi kewenangan kita di Balai Diklat itu ya hanya yang tingkat dasar saja atau tingkat pertama, basicnya saja. Kalau untuk tingkat advance dan tingkat mahir atau tingkat lanjutan itu ada di itu Bapak sekalian yang berbahagia beberapa pembagian pelatihan yang perlu juga diikuti. Sebenarnya Balai Diklat itu boleh menyelenggarakan pelatihan yang menjadi kewenangan Pusdiklat.
Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, dengan catatan, nah, tapi ada syaratnya. Jadi, syaratnya adalah mendapatkan pendelegasian wewenang dari Pusdiklat, yaitu kita ketika akan melaksanakan diklat yang menjadi kewenangan Pusdiklat harus memperoleh atau mendapatkan surat izin pendelegasian wewenang dari Pusdiklat teknis. Nah, sebelum mendapatkan surat pendelegasian wewenang, setidaknya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama yaitu adalah adanya calon peserta yang sudah fix atau yang sudah jelas, bukan hanya masih kira-kira atau masih berdasarkan asumsi, tetapi sudah ada nama yang jelas calon peserta yang akan mengikuti pelatihan tersebut. Berapa orang, siapa saja, itu sudah harus ada fix namanya. Dan kemudian yang kedua, ada calon pengajarnya yang sudah jelas. Jadi dalam pelatihan itu yang akan mengisi, yang menyampaikan materi siapa saja. Mengundang narasumber pusat berapa orang, narasumber daerah berapa orang, ahlinya berapa orang. Itu juga harus sudah jelas, sudah clear. Dan yang tidak kalah pentingnya, ada lagi yang harus diikutkan, yaitu adanya surat usul dari kantor wilayah Kementerian Agama kabupaten maupun provinsi yang menginginkan segera dilaksanakan pelatihan itu. Jadi urgensinya pelatihan itu menjadi penting. Kenapa kita di Balai Diklat harus menyelenggarakan itu? Tidak harus nunggu dari Pusdiklat, dari pusat atau dari Jakarta. Karena kita tahu sendiri, kalau di pelatihan itu dilaksanakan di Pusdiklat, di Jakarta, itu biasanya antriannya akan lebih banyak. Karena yang dilayani, yang difasilitasi adalah seluruh provinsi di Indonesia. Nah, maka kadang-kadang pelatihannya itu juga, kalau nunggu antriannya masih agak lama, kalau itu benar-benar menjadi penanganan Pusdiklat. Maka kita diperkenankan menyelenggarakan itu. Tapi dengan syarat setidaknya ada usulan dari stakeholder, kemudian ada calon peserta yang jelas, ada narasumber yang jelas, dan juga ada skenario pelaksanaan yang jelas. Dan yang penting lagi, saya kira juga ada anggarannya yang jelas. Kalau itu kan pastilah. Kalau kita nggak mungkin bisa mengusulkan kegiatan kalau uangnya sendiri nggak ada. Nah, beberapa hal ketentuan itulah yang harus dipenuhi ketika kita ingin mendapatkan pendelegasian wewenang. Demikian juga Pusdiklat, ini ketentuan yang baru ini sebenarnya yang kita masih pelajari lebih dalam. Boleh juga menyelenggarakan pelatihan yang menjadi kewenangan Balai Diklat sepanjang calon peserta yang ada di wilayah Balai Diklat itu berjumlah kurang dari 20 orang. Jadi seandainya ada diklat tertentu yang sebenarnya bisa dilakukan di balai, tapi pesertanya itu kalau hanya satu balai nggak cukup satu kelas, maka bisa dilaksanakan di Pusdiklat. Tetapi lagi-lagi Pusdiklat tidak akan punya tahu itu tanpa adanya data yang masuk ke sana. Maka kemarin seandainya ada teman-teman yang ingin dilaksanakan pelatihan yang menjadi kewenangan kita dan ternyata jumlah pesertanya tidak terlalu banyak, kami sangat berharap sebenarnya bersurat ke kami, sampaikan informasi ke kami, kemudian nanti akan coba kita share informasi itu. Ada nggak sebenarnya calon peserta yang sama yang membutuhkan pelatihan tersebut di wilayah kerja kita ini. Kalau nanti setelah kita share informasi itu ternyata mencukupi satu kelas, akan coba kita fasilitasi, akan kita bantu. Kalau itu memang diklatnya sangat penting, akan kita laksanakan pelatihan tersebut sepanjang cukup memenuhi satu kelas. Tetapi seandainya setelah kita share dan informasi, kita jaring peserta di wilayah kerja kita ternyata tidak memenuhi kuota satu kelas, data tersebut akan kita kirimkan ke Pusdiklat, kita mohonkan di sana untuk menyelenggarakan pelatihan kelas cukup nasional yang pesertanya bisa lintas wilayah Balai Diklat Keagamaan. Jadi seandainya sudah di pusat, kalau dari Denpasar dari Bali NTB ternyata jumlahnya cuma 15, nanti di pusat kan bisa saja digabung yang dari Jawa Tengah, dari Jawa Timur, dari Jawa Barat, atau dari Sulawesi, dari Kalimantan, kan kemungkinan besar jumlahnya akan terpenuhi, bahkan bisa lebih kalau hanya satu atau dua kelas.
Nah, yang kami harapkan kan sebenarnya data-data itu, sehingga kami bisa melangkah. Tapi kalau hanya sekedar ngobrol, kemudian tidak ada surat, tidak ada data, itu yang terus terang kami sendiri pun juga cukup kesulitan ketika akan follow up, menindaklanjuti, menyampaikan surat-surat dan keinginan itu ke masyarakat. Ya, itu mudah-mudahan nanti juga bisa disampaikan ke teman-teman yang lain ketika akan membutuhkan fasilitasi tersebut, sampaikan saja ke kami dalam bentuk surat. Insya Allah nanti akan coba kita bantu semampu yang bisa kita laksanakan. Terus yang berbahagia, selanjutnya yaitu terkait dengan urgensi pelatihan. Kenapa sih sebenarnya kok kita ini menyelenggarakan pelatihan? Ya, yang jelas tadi kan secara langsung tidak langsung sudah kita sampaikan juga sebenarnya. Urgensi kita menyelenggarakan pelatihan yang pertama adalah memenuhi persyaratan jabatan. Ya, kalau kita rangkum dari pelatihan-pelatihan yang itu semua yang kita laksanakan itu kenapa? Yang pertama yaitu urgensinya adalah untuk memenuhi persyaratan jabatan. Memenuhi persyaratan jabatan itu diantaranya pelatihan-pelatihannya dalam bentuk diklat pembentukan jabatan, yaitu kalau syarat jabatan, kalau tanpa pelatihan itu seseorang tidak bisa diangkat dalam jabatan tersebut, atau tanpa mengikuti pelatihan tersebut yang bersangkutan tidak bisa naik ke jenjang yang lebih tinggi, maka itulah kita laksanakan diklat itu. Maka urgensi itu menjadi cukup penting, yaitu memenuhi persyaratan jabatan. Setidaknya ketika seseorang akan beralih, ya kalau beralih status lah, mungkin dari walaupun mungkin masih di jabatan yang sama, beralih status dari yang level 1 ke level 2, dari level 2 ke level 3. Ya, kalau kita menggunakan istilah level. Tapi kalau di jenjang jabatan kan ada istilah pertama, mau pertama ke muda, dari muda ke madya, dari madya ke utama. Nah, salah satu persyaratannya ada yang mensyaratkan jabatan atau bahkan ingin alih status dari jabatan lama ke jabatan baru. Nah, itu kan juga salah satu untuk memenuhi persyaratan jabatan. Itulah kenapa urgensi pelatihan menjadi penting. Nah, kemudian yang kedua, meminimalisasi gap. Nah, jadi ketika meminimalisasi gap itu kan kita masih banyak temukan di tengah-tengah kita antara kompetensi yang diharapkan dengan kompetensi yang ada nyatanya itu masih belum sesuai. Apalagi sekarang itu kalau kita ngobrolin tentang kualifikasi dan kompetensi, ya masih itu bicara lagi masih banyak lagi. Dan ada bukan beberapa lagi juga sebenarnya banyak yang statusnya sebagai guru, tetapi kualifikasi pendidikannya kualifikasinya non guru, sehingga secara substansi materi ilmu intinya mungkin pintar paham, tetapi dari sisi psikologi pendidikannya masih perlu ada penguatan, sehingga itulah diperlukannya adanya pelatihan supaya minimalisir gap. Dan inilah diklat-diklat yang bisa kita laksanakan dalam bentuk diklat-diklat teknis substantif. Dan justru disinilah jumlahnya yang saya kira paling banyak. Karena meminimalisir gap ini yang lebih membutuhkan, saya kira bukan hanya pegawai negeri sipil saja, tapi justru yang paling banyak adalah pegawai negeri sipil untuk minimalisir gap, sehingga kita perlu adanya pelatihan. Kemudian yang ketiga, yaitu adanya kebijakan atau regulasi atau isu aktual baru. Ini biasanya mendukung program-program baru pemerintah terkait dengan isu-isu aktual. Yang beberapa waktu yang lalu, salah satu yang agak menguat di salah satu program prioritas pemerintah adalah moderasi beragama. Mau tidak mau, akhirnya kita juga merespon kebijakan pemerintah itu dalam melaksanakan, dalam mendukung program moderasi beragama. Pelatihan yang kita laksanakan pun juga pelatihan moderasi beragama. Karena mungkin program pemerintah itu diantaranya ya ada beberapa titik yang memang masih rawan tindak radikalismenya, sehingga perlu adanya deradikalisasi. Walaupun kalau kita ngomong radikal nggak radikal itu nanti urusannya menjadi panjang, tetapi setidaknya masih ada lah di wilayah tertentu yang budaya intolerannya itu kuat, sehingga terjadi terorisme, anti-intimidasi dan segala macamnya. Nah, itu kan semua tidak bisa diterima di negara moderat kita, yaitu sehingga diperlukanlah moderasi beragama.
sekali lagi yang disampaikan adalah kalau Pak Kapus atau siapapun beliau-beliau yang menyampaikan kan yang dimoderasi itu bukan agamanya tetapi beragama. Jadi kalau moderat, kalau agama itu kan sudah memang given, tetapi yang kita maksud adalah bagaimana kita beragama itu menjadi ummatan wasaton, ya, umat yang moderat. Nah, itu kalau kita isu yang aktual sekarang diantaranya itu. Belum lagi mungkin kalau sekarang zamannya bukan zamannya sih sebenarnya, kondisi COVID seperti ini tidak menutup kemungkinan pelatihan-pelatihan yang kita laksanakan ya regulasinya menjadi berubah karena respon terhadap regulasi pemerintah. Ya. Arahan pemerintah kita memang lebih diutamakan atau diupayakan melaksanakan pelatihan-pelatihan dalam bentuk jaringan. Jadi pengembangan kewajiban pengembangan kompetensi jalan, tetapi dengan pola-pola pemanfaatan teknologi yang terbaru. Tidak as usual, saya kira. Kalau as usual, ya kegiatan diklatnya, pelatihannya ya seperti pola-pola yang lama. Walaupun pola-pola yang lama seandainya masih memungkinkan, itu akan kita laksanakan. Tidak kemudian kita tinggalkan sama sekali, tidak, saya kira. Tapi dengan kondisi baru, perlu adanya adjustment, perlu adanya penyesuaian, perlu adanya perubahan, improvisasi, sehingga tujuan dalam rangka pengembangan kompetensi itu tetap dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang keempat, urgensi pelatihannya itu adalah dalam rangka menangani tugas atau pekerjaan tertentu. Ya, ini misalkan ada proyek-proyek tertentu, contohnya saat ini adalah ada bidang tugas yang sekarang baru akan diamanahkan sebenarnya terkait dengan pelatihan untuk kepala-kepala madrasah. Ini kebetulan dalam waktu dekat akan ada MOU atau bukan akan ada, sebenarnya sudah ada MOU antara Pusdiklat Teknis dengan Dirjen Pendis terkait dengan pengembangan tenaga kependidikan di madrasah. Yang biayanya bersumber dari World Bank, tapi dikelola oleh Pendis. Tapi kalau karena dalam kegiatannya berbentuk pelatihan, maka dikerjasamakan dengan lembaga yang mempunyai legitimasi untuk menjalankan pelatihan yang diakui. Ya, kalau teknis ataupun dirjen yang lain itu kan tidak mempunyai kewenangan menyelenggarakan legalitas dalam menjalankan pelatihan, maka mau tidak mau dikerjasamakan dengan Pusdiklat. Ketika sudah dikerjasamakan dengan Pusdiklat, dengan turunannya di daerah itu adalah di Pusdiklat. Ini sedang kita siapkan sebenarnya, yaitu dalam pelaksanaan bidang atau pekerjaan. Terus sekalian, itu beberapa urgensi dalam pelatihan. Ini saya skip saja. Ini yang berikutnya adalah bentuk-bentuk pelatihan. Kita dalam menyelenggarakan pelatihan, mau tidak mau memang harus melakukan perubahan-perubahan, penyusunan-penyusunan seperti yang saya sampaikan tadi. Tidak bisa kita melaksanakan diklat as usual, hanya klasikal saja, atau hanya di DWK saja, atau hanya diklat di kampus saja, tetapi perlu adanya paradigma baru, kalau bukan sekarang bukan paradigma baru sebenarnya, diversifikasi dalam penyelenggaraan pelatihan. Jadi kalau untuk pelatihan secara garis besar itu ada dua, yaitu klasikal dan non-klasikal. Kalau klasikal itu ya kita kenal dengan istilahnya tatap muka. Nah, tatap muka ini kalau saya sebenarnya ada dua yang sudah kita laksanakan, reguler di kampus dengan di DWK yang ada di wilayah kerja. Jadi pelatihannya itu tetap dengan secara tatap muka langsung di kelas, cuman tempatnya saja yang berbeda. Kalau klasikal reguler ada di kampus Balai Diklat, kalau reguler di DWK ada di wilayah kerja. Tetapi secara teknis pelaksanaan operasionalnya itu sama persis. Dari mulai masuk, kemudian istirahat, materinya, dan segala macamnya, kelompoknya, diskusinya, itu semua sama persis. Yang membedakan hanya tempatnya, kalau di DWK maupun di reguler kampus. Kemudian itu adalah yang klasikal. Yang kemudian yang kedua, yang kembang kita bentuk pelatihan yang kita kembangkan adalah non klasikal, ya, yang pelatihan yang tidak bertemu secara langsung, atau kalaupun ada pertemuan dalam lingkup yang kecil, tidak dalam bentuk skala besar yang kelas benar-benar 40, 30 dalam satu kelas. Salah satu bentuk pelatihan non klasikal yang pertama adalah coaching. Coaching itu adalah
kalau istilah saya sebenarnya lebih kepada pembimbingan. Ketika ini kalau teman-teman yang lacar ada istilah coaching dan mentoring. Nah, ini sebenarnya identik banget coaching dan mentoring. Kalau coaching itu biasanya tenaganya, pembimbingnya ada di kita, sedangkan kalau mentoring, saya lebih mengenal sebenarnya lebih kalau itu pendamping lah sebenarnya. Atau juga sharing partner atau partner yang diajak diskusi. Nah, kalau mentoring itu kalau di Lacar kemarin itu biasanya atasan langsung, bisa kepala atasannya langsung atau bisa rekan kerja senior yang bisa menjadi mentor, mendampingi secara action langsung. Kalau coach itu kan biasanya lebih banyak ke teori sih, kalau coach itu advice, saran itu coach. Tapi kalau mentor itu bukan hanya sekedar saran, tetapi bahkan sampai teknis pelaksanaannya serasa diperlukan itu dibantu. Nah, itu coach dan mentoring. Kemudian yang berikutnya yang non klasikal yaitu e-learning. Nah, e-learning dengan pelatihan jarak jauh ini sebenarnya mirip-mirip atau identik. Mungkin pola-pola caranya saja yang berbeda atau hanya menggunakan istilahnya saja yang berbeda. E-learning itu ya sebenarnya pembelajaran elektronik, kalau pelatihan jarak jauh PJJ yang kita lakukan saat ini. Biasanya ini yang membedakan adalah medianya saja. Kalau pelatihan jarak jauh mungkin bisa kita fasilitasi dengan kelas maya, Moodle, psikologi atau yang lain yang benar-benar dalam kelas. Tapi kalau e-learning itu lebih bisa memanfaatkan berbagai macam media, bisa juga webinar atau yang kita bisa ikuti dalam hal pengembangan kompetensi langsung yang mungkin tidak bisa dilakukan dalam bentuk kelas. Ya, ini sebenarnya kalau e-learning dan PJJ ada juga yang mengatakan hanya sama saja. Ya, tapi mungkin perbedaan istilah. Tapi tidak, ya mungkin teknis dan penggunaannya saja yang saya kira berbeda. Kemudian yang berikutnya ada data sharing, kemudian ada pembelajaran di alam terbuka, ada benchmarking. Benchmarking itu patok banding atau dulu kita kenal kalau pernah ada OL, tapi bukan hanya sebatas OL, tapi kalau benchmarking itu mungkin secara singkat melihat sesuatu yang bagus ke suatu tempat, kemudian kita pelajari, kita modif, kita tiru, kita ambil yang baik, kita tinggalkan yang buruk. Nah, dengan penyesuaian tentu saja sebatas kemampuan yang ada di kita. Ya, kita melihat bagaimana pengelolaan, misalnya kalau di IT, bagaimana pengelolaan IT yang bagus di satu tempat. Kemudian setelah kita lihat, kita amati, kita pelajari, kita tahu cara teknisnya, kita pelajari yang baik-baik, kita tiru, kita modif, sepanjang kita bisa laksanakan di tempat kita laksanakan. Hal-hal yang kurang baik, itu kita tinggalkan. Itu adalah patok banding. Kemudian yang berikutnya adalah self-development. Self-development itu ya belajar mandiri lah. Ya, seperti yang Bapak Ibu sekalian, saat ini kami di Balai Diklat itu kan hanya memfasilitasi sebenarnya. Aktor utamanya itu sebenarnya ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana mampu mengembangkan diri secara pribadi. Kalau selalu hanya mengharapkan dituntun, kalau bahasa Jawanya itu, selalu hanya mengharapkan didampingi oleh teman-teman narasumber, WI, saya kira pembelajaran ini tidak akan berjalan dengan baik. Tetapi lebih utamanya adalah bagaimana Bapak Ibu sekalian bisa melaksanakan pembelajaran secara mandiri atau secara self development. Ya, kunci utamanya ya ada di diri kita. Ya, binafsi, kalau bukan diri kita ya siapa lagi? Kunci pembelajaran pelatihan adalah bagaimana kita bisa memanage diri kita menjadi lebih baik. Kemudian yang berikutnya adalah community of practice, yaitu komunitas belajar, bagaimana kita membuat kelompok-kelompok pembelajaran kecil yang kemudian bisa menjadi sebuah diskusi-diskusi dalam rangka pengembangan kompetensi, kajian-kajian ilmiah, kemudian di situ di topik dibahas hal-hal yang baru,
sehingga selalu update informasi berdasarkan dengan memanfaatkan kelompok-kelompok belajar yang kita ciptakan. Ketika kita belajar ada temannya, insya Allah akan jauh lebih semangat sih, walaupun kunci utamanya tetap ada diri kita. Itu adalah salah satu bentuk pembelajaran non-klasikal. Kemudian bimbingan di tempat kerja, inilah nanti juga akan kita laksanakan dalam bentuk DPWK, bukan DPWK, di DTK, di tempat kerja. Jadi langsung dibimbing praktek, tidak terlalu banyak teori. Kemudian yang berikutnya non-klasikal adalah praktek atau praktek kerja atau magang. Kalau ini sebenarnya contoh di diklat teknis sih, kalau kita belum ada kursil magang, tapi kalau di Latsar itu ya mirip-mirip magang sih sebenarnya, walaupun kalau tidak magang betul, tapi karena yang bersangkutan sudah bekerja di situ. Tetapi setidaknya ada kesempatan waktu ketika belajar teori, diberi waktu untuk mempraktekkan atas materi-materi yang sudah dipelajari selama pelatihan. Jadi ketika pertama dikasih teori, informasi, kemudian di berikutnya tahapan kedua bagaimana mempraktekkan atas teori-teori itu di tempat tugasnya masing-masing. Itulah bisa juga sebagai salah satu bentuk praktek, sehingga bisa lebih dibumikan atau lebih bisa diimplementasikan teori-teori yang sudah didapat dengan yang terjadi di lapangan. Itu sebenarnya sangat penting. Program-program bentuk pelatihan non-klasikal ini selain juga mensupport program klasikal secara tidak langsung, tapi secara langsung bisa juga berdiri sendiri dalam rangka pengembangan kompetensi. Bapak sekalian yang bahagia, ini terakhir saja saya sampaikan, dalam upaya peningkatan kualitas kita dalam melakukan penyelenggaraan pelatihan, itu ada beberapa hal yang kita lakukan. Jadi tidak kemudian serta-merta pelatihan ya pokoknya gitu-gitu saja, tidak. Tetapi ada beberapa strategi yang kita lakukan dalam peningkatan kompetensi dalam rangka peningkatan kualitas pelatihan. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan diklat. Kami di Balai Diklat dalam menyelenggarakan pelatihan tidak hanya sekedar asal comot dalam menyelenggarakan pelatihan, tetapi sudah kita pelajari berdasarkan analisis kebutuhan diklat. Analisis kebutuhan diklat ini adalah salah satu cara bagaimana kita bisa menjaring kebutuhan pelatihan stakeholder di wilayah kerja kita. Kegiatan yang kita laksanakan yang selama ini sudah jalan yaitu berbentuk FGD, Forum Group Discussion, kita gali informasi pelatihan apa saja yang sebenarnya memang dibutuhkan di wilayah kerja kita. Kemudian kita minta untuk mengisi instrumen, mengisi kuesioner, kira-kira pelatihan apa saja yang mendesak dan urgen segera dilaksanakan. Di beberapa kemenang kabupaten kita sudah lakukan itu, sehingga setelah semuanya dilaksanakan, kita kompilasi, kita gabungkan di seluruh wilayah kerja kita menjadi satu kebutuhan pelatihan di wilayah kerja. Nah, selain itu adalah bentuk FGD menyebar instrumen dan menjaring informasi pelatihan. Dan juga bisa kita laksanakan biasanya melalui rapat koordinasi, bisa juga melalui rapat pimpinan dalam penjaringan kebutuhan diklat yang memang diperlukan. Dan dalam waktu dekat, ini karena musimnya musim ya kalau tidak musim sih, kondisinya masih beberapa daerah itu mungkin masih sudah dilaksanakan pertemuan, kita lagi merancang analisis kebutuhan diklat online. Jadi nanti kemungkinan besar akan kita sebar link bit.ly ataupun ya kalau mungkin entah Google Form atau dengan media yang lain, bagaimana harapan stakeholder terhadap Balai Diklat. Kemudian beberapa pelatihan apa saja yang semestinya ingin kita laksanakan di tahun-tahun yang akan datang. Karena itu menjadi dasar awal penting supaya apa yang kita laksanakan itu memang benar-benar memenuhi kebutuhan stakeholder, bukan hanya kemauan kita sendiri. Kemudian strategi yang kedua yang kita laksanakan adalah evaluasi pasca diklat. Evaluasi pasca diklat ini untuk memotret, melihat, dan menganalisa alumni diklat kita. Apakah benar setelah mengikuti pelatihan itu mempunyai ada perubahan yang lebih baik, ataukah sama saja antara sebelum dan sesudah
ngikuti diklat. Ya ini yang kita ingin sebar tahu. Jangan sampai sebenarnya diklat yang kita lakukan sudah dengan diklatnya kita pilih dengan memang sesuai diklat kebutuhan, kita laksanakan dengan baik, tapi ternyata tidak dimanfaatkan dengan baik. Lah ini kan jangan sampai terjadi. Maka kita dari awal kita rambu-rambu bahwa suatu saat pasti kemungkinan besar akan kita lakukan evaluasi. Evaluasi ini kan yang akan kita tanya diantaranya atasan langsungnya. Bagaimana benar enggak sih alumni ini yang sudah mengikuti diklat ini menjadi lebih baik. Bagaimana juga ditanya teman sejawatnya, apakah ada perubahan atau tidak. Kemudian juga ditanya, kalau guru mungkin ditanya muridnya, ada nggak perubahan setelah Bapak Ibu sekalian mengikuti pelatihan ini, ada perubahan lebih baik atau enggak. Maka RPP ini menjadi tagihan semua Bapak Ibu sekalian. Setelah mengikuti pelatihan ini, harus punya konsekuensi menjadi insan, menjadi guru, menjadi pengajar yang lebih baik, mendidik yang lebih baik, setidaknya dalam substansi materi yang kita ikuti saat ini. Kalau menjadi benar-benar orang yang hebat segalanya kan itu perlu proses. Tapi setidaknya kita mulai dari yang kecil yang kita mampu lakukan. Kemudian yang ketiga yaitu penjaminan mutu. Kita juga berupaya dalam melaksanakan pelatihan itu memenuhi standar-standar mutu yang sudah ditentukan. Kita tidak ingin juga walaupun melaksanakan pelatihan itu asal jalan. Kami berusaha untuk melakukan dengan kemampuan maksimal kami sesuai dengan standar-standar yang kita tentukan. Toh demikian kalau misalkan masih ada hal-hal yang tidak sempurna, hal-hal yang mungkin kurang lengkap, itu tentu kami untuk memperbaiki diri. Tapi setidaknya kita punya standar penjamin mutu yang kita harapkan bahwa setiap pelatihan yang kita laksanakan memang mengacu kepada standar-standar yang sudah ditentukan. Kemudian berikutnya strategi yang harus kita menjadi yang depan adalah pemberdayaan alumni. Ini terus terang menjadi pemikiran kita selalu bahwa bagaimana alumni-alumni diklat kita ini memang mempunyai karir yang lebih baik dalam benar-benar dimanfaatkan, didaya gunakan semaksimal mungkin sesuai dengan bidang tugas ilmu yang dimiliki. Contoh kecil misalnya tadi saya sampaikan di awal, ketika dia mengikuti diklat calon pengawas, maka alumninya juga segera diangkat menjadi pengawas. Ketika diklat calon kepala madrasah, diupayakan sedemikian rupa juga ketika ada kepala madrasah yang kosong, dipilihnya itu adalah dari orang-orang yang sudah pernah mengikuti alumni diklat kepala madrasah, bukan melirik atau melihat orang lain yang mungkin mempunyai hubungan tertentu. Nah, inilah yang selalu juga kita menjadi PR bersama sebenarnya, bukan hanya dari kami saja, tapi kami setidaknya mempunyai rambu-rambu pengingat untuk teman-teman bahwa alumni yang memang sudah dilatih di kita supaya diberdayakan dan dimanfaatkan dengan baik. Ini juga mungkin ke depan akan coba kita siapkan instrumen-instrumen atau komisioner-komisioner terkait seberapa besar sih pemberdayaan alumni yang sudah dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh pemangku kepentingan. Nah, bukan hanya dibiarkan begitu saja, karena ini masih kita temukan banyak sekali di lapangan bahwa ternyata alumni diklat kita belum benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Walaupun juga saya percaya sudah banyak juga yang dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang kelima adalah strategi akreditasi dan sertifikasi. Nah, akreditasi dan sertifikasi ini kalau kita lihat ini lebih sebagai bentuk pengakuan kita. Kita ini lembaga diklat kalau terakreditasi itu secara tidak langsung orang lain itu sudah mengakui, apalagi kalau sudah tersertifikasi, kalau sudah terakreditasi, tersertifikasi, lembaga lain pun itu akan mengakui bahwa kita memang cukup terpercaya dan cukup baik ketika melaksanakan sebuah kegiatan pelatihan. Akreditasi dan sertifikasi ini diperlukan dalam upaya untuk meningkatkan citra sebenarnya. Walaupun kita semuanya sudah baik, kita kelola dari atas dengan baik, tetapi kita juga bukan hanya ingin baik hebat dari dalam, tetapi terkadang namanya kita juga perlu adanya pengakuan, adanya apresiasi dari pihak-pihak luar. Ya, ketika kita sudah terakreditasi dan sudah tersertifikasi, mau tidak mau kita akan menjadi lembaga yang lebih baik. Dan
kita akan berupaya untuk meningkatkan nilai-nilai akreditasi kita. Walaupun saat ini kita dari beberapa kita sudah mendapatkan nilai akreditasi B, ya, setidaknya di Latsar, kepemimpinan, kemudian pelatihan teknis fungsional, pelatihan teknis substantif, kita sih sudah terakreditasi B. Tapi ke depan kita harapkan bahwa akreditasi kita akan menjadi lebih baik, dan kita juga harapnya menjadi lembaga tersertifikasi. Bahkan sekarang pun juga lagi digagas teman-teman Widya Iswara itu pun juga ada sertifikasi Widya Iswara. Itu juga sekarang sudah mulai mengemuka. Nah, ketika Widya Iswara itu sudah tersertifikasi, sama aja berarti Widya Iswara itu sudah diakui, sudah memenuhi standar. Ketika sudah itu, orang tidak akan lagi bertanya, oh ini tidak bisa, ini kurang mampu. Tidak akan ada lagi kalimat itu. Karena akreditasi dan sertifikasi adalah sebagai sebuah acuan umum dalam rangka meningkatkan citra diri dan juga upaya pengembangan diri menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Bapak sekalian yang berbahagia, beberapa hal itu saya kira yang dapat disampaikan. Mungkin kalau materi share informasi bisa di-upload di laman yang web pembelajaran kita. Tapi setidaknya itulah beberapa share informasi yang dapat saya lakukan. Menurut ini adalah upaya kami dalam mencoba memperbaiki pola-pola penyelenggaraan, pola-pola pelatihan ke depan lebih baik dalam rangka peningkatan kompetensi dengan tujuan menjadikan SDM kita unggul di masa yang akan datang. Saya kira itu, demikian, terima kasih yang beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan sekali lagi terima kasih atas segala perhatiannya. Saya kembalikan kepada moderator dan ketua panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kasih Diklat Teknis atas materinya. Bapak Kasih, maaf, seandainya ada teman-teman peserta mau bertanya, apakah ada waktu Bapak? Mungkin 2-3 orang? Boleh. Ya, 2-3 orang boleh lah. Kalau nggak ada yang nanya, mungkin ditulis di chat itu kan juga bisa. Kalau misalnya tidak bisa ngomong langsung, ketika ada di chat, insya Allah nanti akan saya jawab nih kalau seandainya masih mungkin. Oh, gitu, terima kasih. Bapak Ibu peserta, dari penjelasan Bapak Kasih tadi, mungkin ada yang menjadi kendala dari Bapak Ibu. Apakah sudah jelas arahan-arahan dari beliau mengenai TUSI Balai Diklat, TUSI Diklat Teknis khususnya terkait dengan peningkatan kompetensi Bapak Ibu? Ada, Bu? Silakan Bapak Ibu kalau ada yang ingin bertanya. Ada. Ada, Bu Nodi. Ibu siapa? Bu Mariam. Ya, Cuma 2 orang katanya Bapak sama Pak Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Nodi. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya. Saya ada, tolong suaranya tolong. Ya, suaranya langsung aja. Saya langsung aja. Yang pertama, saya memberikan apresiasi kepada Balai Diklat yang telah melaksanakan DJJ ini. Karena kalau tanpa apa istilahnya, kalau tanpa kita, ini kan DJJ ini diberikan kesempatan kita mendaftarkan sendiri. Mungkin kalau tidak mendaftarkan sendiri, mungkin kita tidak akan ketemu dengan teman-teman kita yang ada di sini. Karena biasanya kalau ada pemanggilan pelatihan, maaf, mungkin ya ini sekedar mungkin dari luar, yang didahulukan biasanya orang-orang tertentu. Tidak lagi ada misalnya dari orang-orang yang misalnya yang betul berkompetensi di bidangnya tersebut. Itu yang pertama. Kita memberikan apresiasi kepada Balai Diklat yang telah mengundang kami dan kami mendaftarkan sendiri. Nah, tolong suaranya yang lain. Terus yang kedua, selama ini kita dengar Balai Diklat belum pernah istilahnya yang kita dengar pemanggilan untuk pelatihan itu hanya misalnya
pendidikan agama, terus yang lain belum saya dengar dengan pendidikan yang umum seperti misalnya IPS, sosiologi atau ekonomi, belum ada itu yang saya dengar, atau mungkin saya tidak pernah dikasih tahu atau tidak pernah diundang atau tidak pernah ditunjuk. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ada nggak misalnya dari Balai Diklat sendiri, misalnya tentang pemilihan kepala sekolah, terus kepala madrasah atau pengawas. Ada nggak dari Balai Diklat intervensi kepada misalnya wilayah atau Kemenak sendiri tentang pengangkatan kepala sekolah dengan pengawas? Tadi kan sudah diungkapkan oleh Pak Kasih tadi bahwa lain soal ketika sudah tidak memenuhi, karena banyak juga misalnya kepala sekolah atau pengawas tidak mengantongi seperti yang tadi itu sertifikat yang itu, bahkan ada di antara misalnya setelah menjadi kepala baru ikut pelatihan misalnya, itu yang ada nggak intervensi dari Balai Diklat untuk mengatasi itu semua tentang gitu ya. Terima kasih, itu aja mungkin. Sekali lagi apresiasi, kalau tanpa kita diundang mendaftarkan sendiri, mungkin kita tidak akan bertemu dengan Pak Hatman, Pak James, itu mungkin ada orang-orang tertentu yang akan diberikan kesempatan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bunda. Terima kasih. Selamat siang Ibu. Silakan lanjut Pak Lalu Mulisin. Ya Bu. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hanya melengkapi dari Bu Mary tadi. Jadi setiap kegiatan memang pada dasarnya seperti itu. Jadi dalam peningkatan kapasitas seperti yang diuraikan tadi sama Pak Kasih itu, ternyata ya, kan Balai Diklat ini udah lama gitu. Kami untung ada corona lah kita bilang ya, sehingga kita bisa bertemu secara pribadi gitu ya. Ya. Nah jadi teman-teman guru di sini juga sebenarnya ingin ikut, cuma kan terkendala kebatasan informasi. Nah, jadi ini saja untung kita ada masuk di grup lain, makanya tahu gitu ada kegiatannya. Jadi harapan kami kalau memang ada kegiatan yang seperti ini, mungkin alangkah baiknya nanti langsung bersurat, mungkin ada daftar nama madrasah di BDK. Bisa langsung bersurat kalau ada kegiatan ini, silahkan ingin ikut ya, seperti itu harapan kita. Nah karena di masing-masing kabupaten kalau suratnya ke kantor kabupaten ya biasanya tinggal nekan pundak saja kayak gini, gitu, ayo berangkat ya, oke gitu. Iya betul. Kita tidak pernah tahu, itu pun juga kembali ke pangkalan masing-masing, tidak ada sharing informasi gitu. Kalau seperti ini, insya Allah walaupun kita hanya seorang dari satu madrasah, ya bisa mewakili nanti Bu. Jadi harapan kita seperti itu ya Bu. Jadi ada pemanggilan secara khusus. Untung kalau kami ini mungkin nanti dipanggil secara khusus lagi untuk diklat yang lain. Terima kasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Silakan. Ini karena ada izin 2 dari Pak Kasih. Bagaimana Pak Kasih, bisa tambah lagi satu? Oh boleh. Lagi satu katanya Pak Kasih. Nanti sekalian Pak Kasih yang beri jawab. Ya silakan Pak Rudan. Oh ya, terima kasih atas kesempatannya. Singkat saja mungkin, tadi di chat sudah saya sampaikan juga. Jadi selama ini yang saya lihat, jadi pemanggilan untuk diklat apa itu dan lain sebagainya itu peluang untuk bagi kami yang guru-guru non PNS itu sangat boleh dikatakan nggak ada gitu. Gimana nanti ke depannya, jadi peluangnya tuh sama-sama antara guru PNS dan non PNS. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Pak Uldan. Bapak selain bisa, Bu, langsung Pak mungkin Hatman. Di chat sudah. Kami bagian ini Bu. Kami persilakan. Mana Pak Kasih mewakili NTT Bu. Ke Pak Kasih aja. Lagi satu Pak Kasih ya, berarti 4 nih. Tidak, jangan tambah lagi Bapak ya, karena waktu juga waktu sembahyang segala nih.
Silakan Pak Atman untuk wakil Timur. Nasib tidak tentu. Enggak. Suaranya tolong di-mute dulu, Pak. Iya. Maaf Bu ya. Di-unmute dulu suaranya. Sudah Bu. Silakan. Ya, makasih banyak materi dari Bapak Kasih. Saya langsung aja Bu, terkait dengan perbedaan antara Pusdiklat dengan Balai Diklat yang sebagaimana sudah Bapak Kasih paparkan materi tadi. Saya sentil sedikit di diklatnya, di latsarnya Bu, pelatihan dasarnya. Nah, sementara sekarang ini di sekolah-sekolah teman-teman yang kemarin pulang dari latsar itu ternyata ada program lagi yang namanya PIGPM gitu, program induksi guru pemula pada madrasah. Pertanyaan saya, apa memang materi-materi yang di program induksi guru pemula madrasah ini di latsar itu memang tidak disertakan begitu, terus hingga ada program lanjutan lagi di satuan pendidikan begitu, Bapak? Atau gimana, Bapak? Saya minta penjelasan. Satu. Yang kedua, Bapak, terakhir yang kedua, di Kemdikbud ini kan ada program guru penggerak, Bapak. Terus, apa memang di madrasah itu apa semacam guru penggerak atau guru inti yang menjadi pionir untuk nanti menjadi menjadi tutor atau apa yang di teman-teman di madrasah itu? Apa kira itu juga menjadi bagiannya Balai Diklat untuk merekrut atau apa bagaimana begitu Bapak? Terima kasih banyak. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih. Pak Kasih, kami persilahkan dari 4 penanya, mungkin saran segala macam, mohon penjelasannya, pencerahannya. Persilakan Pak Kasih. Oke. Terima kasih Bu Menteri. Saya jawab dari yang terakhir ya. Pak Atman ini kayaknya bagus. Saya yang masih ingat. Ini pertanyaannya sangat bagus. Yang pertama tentang program saya singkat induksi saja lah ya. Apa korelasinya apa tidak lagi dilaksanakan di latsar. Ya, program induksi ini untuk teman-teman guru memang berbeda dengan latsar, Bapak. Guru ini kan masih mending kalau saya katakan bahwa untuk diangkat menjadi guru tidak lagi dipersyaratkan dengan diklat pembentukan jabatan, Pak. Itu lebih supaya penguatan substansi terkait dengan keguruannya. Jadi itu adalah program tambahan sebagai syarat ketika ingin diangkat menjadi guru secara 100%. Bahkan kami Pak ada di teman-teman itu non-guru. Masih ada yang statusnya belum jelas Pak, non-guru. Penghulu itu salah satunya, dia CPNS Pak, sudah ikut lasar. Ketika ingin diangkat menjadi penghulu, dia harus ikut diklat calon pembentukan jabatan. Lah itu malah menjadi tugas kami. Nah, kalau yang tadi memang salah satu karena regulasinya tidak mensyaratkan diklat pembentukan jabatan, maka mensiasatinya supaya kompetensi substansi keguruannya itu juga dapat, ya dilaksanakanlah program induksi tersebut. Itu lebih merupakan program lanjutan, ya bukan ini program lanjutan Pak, dalam rangka pengembangan kompetensi. Ini teman-teman yang penghulu, ini di kantor kami malah ada Pak Widya Iswara, belum bisa menjadi Widya Iswara, gara-gara belum ikut diklat pembentukan jabatan. Lah itu malah justru menjadi tugas kami. Dan kami juga ingin mau tidak mau akan, ya istilahnya kalau memungkinkan memfasilitasi yang bersangkutan, juga memfasilitasi. Kemudian untuk berikutnya yang diklat guru inti, itu yang menentukan siapa yang merekrut itu biasanya ada program khusus Pak, tapi biasanya leadingnya, penentunya itu ada di Kemenak kabupaten masing-masing. Tapi ketika sudah ditentukan, tugas untuk melatih, mengembangkan kompetensinya itu ada di kami. Tetapi penentu siapa orangnya itu di pemangku kepentingan langsung. Jadi kami terus terang tidak bisa intervensi menentukan memilih si A, si B, tetapi karena yang lebih tahu kondisi daerah, siapa yang mempunyai ini dan proyeksinya seperti apa, itu ada di pemangku policy maker di masing-masing Kementerian Agama Kabupaten atau Kanwil. Jadi penentu tadi itu guru penggerak atau guru inti, siapa yang diikutkan, biasanya programnya ada di kantor Kementerian Agama masing-masing. Tapi siapapun yang ditunjuk, kewajiban kami kalau ketika ada pelatihan itu adalah di Pusdiklat. Kemudian yang berikutnya untuk teman-teman semua secara umum, yang pertama ya untuk program kami, jadi memang kita sudah berupaya Bu untuk supaya bisa menyentuh lebih banyak orang.
proses pendaftaran secara online ini kita akan laksanakan secara berkelanjutan. Kita tidak berusaha untuk tidak lagi menentukan, ya kita kasih ketentuannya juga supaya nanti juga tidak salah, tidak lagi menentukan kuota per kabupaten, tapi kita jaring secara langsung berdasarkan, kan informasinya sekarang sudah by digital, Bapak Ibu sekalian. Jadi siapapun bisa mengikuti pelatihan yang kita laksanakan tanpa istilahnya terkendala oleh karena kedekatan ataupun yang lain. Tetapi siapapun bisa memanage dirinya sendiri. Ketika tertarik dengan program pelatihan yang kita laksanakan, silakan saja mendaftar ketika nanti ada program pelatihan yang akan kita laksanakan. Kemudian juga Pak, saya sekaligus menjawab program kita dalam 1 tahun atau beberapa program akan kita laksanakan, akan kita tawarkan. Dan kalau tadi bersurat, ya saya sampaikan kita di Balai Diklat ke depan mempunyai program paperless, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengharapkan kami bersurat ke Kemenak, kabupaten, apalagi ke madrasah, itu tidak akan lagi kami mengirim surat, Pak. Kita semua sudah berupaya untuk memanfaatkan teknologi informasi. Jadi tolong sekira selalu dipantau, selalu diupdate, ketika informasi apapun kita share by website, kemudian by sosmed, ada Facebook, ada Instagram, ada Telegram, itu kita share informasinya Bapak sekalian lewat sana semua. Jadi bahkan di Kemenak pun sekarang kita tidak lagi ada mengirim surat, kecuali mungkin by email terkait dengan supaya diterbitkan surat tugas. Tetapi penawaran program dan segala macamnya itu kita share lewat sosmed, lewat website, lewat Telegram, dan by digital. Kita lagi merancang sebuah program yang paperless, Pak. Kita ingin semua itu digital. Jadi tidak ada lagi meminimalisir penggunaan kertas. Jadi semua sudah by digital, dokumen by digital, tanda tangan by digital, share langsung juga by digital. Tidak ada lagi. Dan sekarang itu kita sudah tidak lagi kirim surat lewat pos kan Pak, nggak ada. Semuanya kan sudah by email. Nah, sebelum by email itu kadang-kadang untuk minta tanda tangannya itu kan harus di-print dulu, dikoreksi, salah, perbaiki, print lagi, salah, perbaiki lagi. Kita upayakan supaya nanti dokumen itu mengalirnya sudah by digital. Ketika mengirim surat, siapa konseptornya yang pengetiknya kemudian dikirim by digital ke bagian koreksi, setelah dikoreksi langsung diverifikasi, ketika ada yang perlu diperbaiki kembalikan kepada pengetik atau pengonsepnya, kemudian dikirim kembali yang sudah hasil perbaikannya, kalau sudah oke, diverifikasi langsung di forward, ditandatangani oleh pimpinan tanpa harus di dokumen itu harus dicetak by print gitu. Manual. Itu sih sebenarnya yang akan kita coba upayakan. Tapi ini masih akan progres, Pak. Jadi mau tidak mau depan kita akan digital. Jadi siapapun program yang kita tawarkan by digital dan program untuk pendaftaran secara online ini kita akan upayakan untuk berjalan terus, bukan hanya saat ini saja atau bukan hanya saat pelatihan dalam bentuk DJJ seperti ini saja, tetapi mungkin pelatihan yang kita laksanakan klasikal reguler di kampus ini, kita upayakan tetap pendaftarannya by online. Lain soal kalau pelatihannya itu yang kita laksanakan di wilayah kerja, Pak, karena waktunya itu mepet, dan kalau kita pendaftaran online, ya malah justru pesertanya bisa dari mana-mana, malah jadi dari kabupaten yang lain kan malah nggak bisa efektif. Kalau di DBK mungkin penentunya masih ada di DBK, Pak, tapi kalau diklat yang reguler di kampus, di online seperti ini, nanti pendaftarannya tetap online. Kemudian sekaligus saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat ya, kemudian nanti sekaligus menjawab, mungkin mau tidak mau akan menjawab yang tadi ditanyakan. Kemudian untuk pengawas, ya mudah-mudahan Pak, kita ini sebenarnya juga akan, kemarin sudah saya konsep pendaftaran online untuk diklat pengawas, ada yang naik pengawas, tapi karena program kita pendaftar yang kemarin online itu masih cukup banyak, khawatirnya itu yang sudah mendaftar duluan tidak terlayani dengan baik, maka untuk pengawas kemungkinan besar prioritas pertama yang akan kita lakukan di next program, Pak, untuk pendaftaran online. Ini sebenarnya konsep surat sudah jadi, bahkan Google Form-nya juga sudah siap. Baru mau saya lanjutkan konsep tanda tangan ke pimpinan Pak Kabale, kemudian share
itu sementara masih saya hold dulu untuk pengawas. Tapi itu sudah ada di program prioritas kita, Pak. Tapi kita harus juga mempertimbangkan daya kemampuan kita, Pak. Kalau daripada saya tawarkan, saya programkan sekarang, malah nanti tidak bisa dilaksanakan, kita. Tapi saya segera akan kita coba tawarkan. Ini syarat-syaratnya sudah kita siapkan. Kemudian untuk penyeleksian peserta. Jadi kalau ini saya ada daftar yang online, kita upayakan prioritas pertama adalah orang-orang yang belum pernah mengikuti diklat. Itu adalah ada di level pertama untuk kita dulukan. Kemudian ketika yang belum pernah mengikuti diklat itu apa namanya pendaftar itu kita dulukan, maka itulah yang akan kita panggil duluan. Di grade kedua sudah pernah mengikuti diklat tetapi beberapa tahun yang lalu. Beberapa tahun yang lalu. Prioritas pertama, proses seleksi kami adalah yang pendaftar adalah orang yang kita cek, Pak, semua. Kita cek datanya orang yang belum pernah mengikuti diklat sama sekali. Itu prioritas pertama. Prioritas kedua, orang yang pernah mengikuti diklat tetapi di beberapa tahun yang lalu. Itu urutan yang kedua. Kemudian urutan yang ketiga itu adalah teman-teman yang sudah mengikuti diklat di awal tahun ini. Urutan keempat adalah teman-teman yang sudah mengikuti diklat daring. Tapi sekali lagi semua akan mendapatkan kesempatan. Yang membedakan itu adalah berdasarkan prioritas mana yang lebih didulukan dibanding yang lain. Sebenarnya itu saja, Pak. Kalau teman-teman kemarin sudah ada yang ikuti ini, kemudian daftar lagi, berarti kan sudah bisa ngukur, berarti saya ada di urutan keberapa. Tetapi seandainya nanti belum terpanggil, berarti urutan nomor 1, 2 itu jumlahnya lebih banyak dibanding yang ini. Tetapi sepanjang itu tidak ada lagi, mau tidak mau, teman-teman ini akan mendapatkan giliran. Tapi saya berusaha sih sebenarnya yang sudah mendaftar online, dari urutan 1, level 1, 2, 3, 4 itu tetap mendapatkan kesempatan. Yang membedakan hanya waktunya saja. Mungkin yang satu di bulan level 1 mungkin bulan Agustus September, level 2 mungkin di bulan September Oktober, di level 3, 4 nanti di bulan Oktober. Jadi insya Allah tetap akan kita fasilitasi dan kita akan layani dengan baik. Kemudian itu tadi saya sudah menjawab untuk yang diklat TIK yang sudah mendaftar. Kemudian untuk pegawai untuk yang pendaftar peserta dari PNS dan non PNS, oh ya tadi karena saya lupa saya skip ada satu materi saya, satu slide saya, nanti sebenarnya objek saran kita PNS maupun non PNS itu mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam pengembangan kompetensi. Jadi tidak usah khawatir ketika Bapak Ibu sekalian maupun PNS maupun non PNS ketika mendaftar dan ingin mengikuti diklat yang kita laksanakan mempunyai hak yang sama. Tidak ada kemudian kalau non PNS kita kesampingkan, tidak. Justru malah teman-teman non PNS ini yang menjadi prioritas duluan berdasarkan grade urutan yang saya sebutkan tadi. Kalau dia non PNS tapi belum pernah mengikuti diklat tapi sudah berinisiatif daftar kita, itulah justru yang menjadi prioritas pertama mengikuti pelatihan kita lakukan. Hanya diklat-diklat tertentu saja yang memang mensyaratkan PNS lah mau tidak tidak bisa mengikuti. Kalau diklat berjenjang itu kan memang diperuntukkan untuk yang PNS, tetapi jumlahnya kan tidak terlalu banyak. Justru yang paling banyak jumlah pelatihan yang kita laksanakan adalah pelatihan substantif yang bisa diikuti oleh teman-teman non PNS, bahkan masyarakat pun bisa mengikutinya tanpa ada perbedaan satu yang lain. Jadi kami tidak pernah hanya memanggil PNS saja, tidak, Pak. Memang kalau diklat syarat jabatan, ya itu memang harus PNS. Diklat guru jabatan fungsional guru pertama ke diklat fungsional guru muda, itu biasanya yang PNS. Tapi kalau diklat yang bersifat substansi umum, saya kira semua mempunyai kesempatan yang sama. Terus sekalian kira beberapa hal itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Ya, saya kira jawaban saya juga tidak sempurna menjawab semua hal, tapi mohon kiranya update informasi kegiatan yang kita laksanakan selalu pantau di website kita bdk.kemenag.go.id dan juga Facebook, ID dan Telegram kita.
keywordnya BDK pasar. Itu segala informasi pelatihan, pemanggilan yang mungkin tidak kita kirim, selain kita kirim email ke Kemenak, itu biasanya kita share di sana. Ketika nanti ada informasi-informasi program-program baru, kita insya Allah share lewat sana. Jadi siapapun bisa mendapatkan dan tahu informasi yang akan kita laksanakan. Mudah-mudahan kita bisa berkesempatan bersilaturahmi lagi di masa-masa yang akan datang, ya baik via daring yang saat ini bisa kita lakukan maupun bisa silaturahmi musyawarah secara langsung ya. Itu yang kita harapkan, mudah-mudahan pandemi ini segera lewat dan kita bisa kembali normal, walaupun program-program tetap ini di masa normal maupun masa non-normal juga akan tetap kita laksanakan untuk pengembangan dan menjaring lebih banyak peserta bisa memperoleh kesempatan pelatihan yang kita laksanakan. Demikian, terima kasih, dan sudah waktunya zuhur. Malah pula teman-teman yang NTP ini sudah dari tadi sholat zuhur, dan teman-teman ini yang harusnya bakti jam 12 malah juga masih di sini. Saya kira itu Bu, terima kasih. Sekali lagi mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Kasih atas waktunya. Bapak Ibu peserta semua, karena waktu yang membatasi kita, maka untuk kegiatan siang hari ini mari kita tutup. Kita bisa bertemu besok pagi, mungkin info yang jelas nanti dari Bu Awaryun. Dan karena tadi kita buka dengan doa, marilah kita tutup dengan doa bersama. Semoga semua kegiatan ini bermanfaat untuk kemajuan kita semua. Berdoa disilakan. Berdoa selesai, kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk mengambil acara bebas. Kami dari tim Balai Diklat Keagamaan dan Pasal mau mohon undur diri. Mungkin dari Pak Murah, tolong berikan kesempatan ya maksimal 5 menit lah untuk teman-teman peserta mungkin mau sama teman-temannya, karena kita hanya besok pagi aja bisa ketemu lewat acara ini. Selanjutnya akan terakhir masing-masing peserta. Dipersilakan. Terima kasih, selamat siang. Kami mohon pamit. Ketemu besok pagi Bapak Ibu.